Dan demikian pula menyelisihnya di dalam masalah berpakaian, seperti topi dan lain-lain. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hade. Sesuai judul ya. Kau yang berfatwa, kau pula yang ingkari. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah video, tapi saya minta tolong jangan di-share ke Harry Pras. Nanti dia akan malu soalnya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah, Ustaz sekarang sudah mulai pakai topi. Saya kira seorang ahli ilmu tidak begitu pakaiannya. Dan kita harus paham, kita ini contoh. Kita ini contoh orang. Ya, betul Ustadz. Betul. Jadi Ustadz Ahmad ini ingin mengajak kembali ke sunnah. Apa sunnahnya? Yaitu kaitannya dengan cara berpakaian. Cara berpakaian. Agar apa? Agar ustadz-ustadz kondang yang lain ini juga tidak menyerupai suatu kaum. Kaum apakah itu? Kaum garangan. Jadi Gus Ikdam ya. Jadi Gus Ikdam, kenapa saya langsung membahas Gus Ikdam? Karena Gus Ikdam ini ada hubungannya nanti dengan Ustadz Khalid. Jadi Gus Ikdam ini adalah presiden garangan. Ya, pernah pakai topi juga ya. Pakaiannya atau penampilannya nyentrik. Gus Ikdam ini anak muda banget. Jadi ya pernah pakai topi dan segala macam. Nah, apakah Ustadz Khalid ini juga akan masuk ke garangan? Seperti halnya Gus Ikdam. Karena Ustadz Ahmad tadi sangat menyayangkan ya, menyayangkan kalau ada Ustadz yang sefrekuensi dengan beliau, Ustadz yang sefaham dengan beliau, ini tidak sesuai dengan apa yang telah Ustadz itu omongkan, Ustadz itu bicarakan, Ustadz itu contohkan, dakwahkan kepada jamaahnya. Sangat disayangkan. Jadi Ustadz Ahmad ini menyayangkan hal itu. Jangan sampai ada Ustadz yang sefaham dengan beliau ini memakai pakaian yang menyimpang dari ajarannya Ustadz itu sendiri. Nah, seperti apakah cara penampilan Ustadz Khalid yang disindir oleh Ustadz Ahmad? Ini dia. Dan tidak tasyabuh. Menyelisih maksudnya tidak menyerupainya. Dalam penampilan, dalam cara bicara, dalam apalah, pola makan, pola pikir. Kita tidak diperkenankan untuk menyerupainya. Apalagi Ustadz. Dan tidak tasyabuh, tasyabuh artinya menyerupai. Meniru-niru perilaku dan sikapnya dalam hal yang tidak penting. Seperti memanjangkan jenggot apabila orang kafir itu mencukurnya. Dan mewarnainya apabila tidak mewarnainya. Artinya kita coba menyelisihi itu. Oke, kata Ustadz Khalid, kita harus mencoba menselisihi orang kafir. Apabila orang kafir ini memiliki jenggot pendek atau mencukur habis jenggot mereka, berarti kita harus menselisihinya dengan cara memanjangkan jenggot kita. Gitu. Oke, lanjut Ustadz. Justru kalau orang kafir memang iklannya selalu adalah cukur jenggot supaya rapi, nah kita memang memeliharanya. Dan demikian pula menyelisihnya di dalam masalah berpakaian, seperti topi dan lain-lain. Nah, seperti apa Ustadz? Seperti topi dan lain-lain. Lah itu apa Ustadz? Anda malah bergaya di depan kamera di samping spot car ya, di samping spot car. Dan apakah Pak Khalid salah apabila mengenakan penampilan atau mengenakan pakaian yang seperti itu? Tidak, teman-teman. Menurut saya, penampilan Ustadz Khalid yang seperti itu tidak ada yang salah. Kalau menurut saya, karena Gus saya lebih gokil. Gus Ikdam ini lebih gokil daripada Ustadz Khalid, yaitu malah riding ninja ya dengan kawan-kawan garangan yang lainnya. Nah, tapi masalahnya di sini adalah penampilan Gus Ikdam atau perilaku Gus Ikdam yang seperti itu pernah dulu itu disenggol oleh Harry Pras, dihujat malah kalau menurut saya. Karena apa? Karena kata Harry Pras, ini Gus kok seperti ini penampilannya, Gus kok seperti ini perilakunya, dan bla 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 bla. Dan mungkin videonya sudah dihapus kali ya, saya coba cari kok sudah nggak ada. Tapi dulu pernah Harry Pras ini nyenggol Gus Ikdam ketika Gus Ikdam ini riding ninja. Nah, nyambungnya seperti apa? Nyambungnya adalah ketika Harry ini menyalahkan orang lain,
mengkoreksi orang lain, mengkritik orang lain, Heri Pras ini berhujahnya kepada Ustadz Khalid salah satunya. Nah, sedangkan sekarang Ustadz Khalid ini malah penampilannya seperti Gus Ikdam. Tapi nggak masalah sih kalau menurut saya. Penampilan seperti itu nggak masalah menurut saya. Dan saya malah senang sebenarnya kalau Ustadz Khalid ini berpenampilan seperti itu. Berpenampilan seperti itu, sekarang malah menyerupai Gus Ikdam. Apakah mungkin Ustadz Khalid juga sudah senang dengan Gus Ikdam? Kita nggak tahu. Tapi saya senang penampilannya seperti itu. Menyerupai Gus kami, menyerupai Gus Ikdam. Lebih keren ya, lebih keren, lebih memasyarakat, lebih ke anak muda. Karena anak muda ini rata-rata memang akhlaknya masih buruk. Jadi perlu didekati oleh orang-orang seperti ini. Ya, kalau bisa penampilannya juga mirip-mirip dengan anak muda zaman sekarang. Terus kalau bisa, si Heri ini tolonglah Pak, tolong Pak Ustadz, si Heri ini tolong diajak juga menyukai Gus Ikdam. Ya, jangan sampai diizinkan untuk nyenggol-nyenggol Gus Ikdam lagi, mengkritik Gus Ikdam lagi, mengkomentari Gus Ikdam lagi. Karena Heri ini memang pekerjaannya seperti itu, Ustadz. Heri ini memang sukanya seperti itu. Dulu Gus Ikdam didatangi penyanyi dangdut saja itu sudah geger ya. Padahal penyanyi dangdutnya ini kesana pengennya juga ngaji. Tetapi ya dapat hujatan juga Gus Ikdam. Aduh. Oke, lanjut dulu Ustadz. Dan demikian pula menyelisihinya di dalam masalah berpakaian, seperti topi dan lain-lain, Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk mereka. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Daud, dan ini lafaz Imam Abu Daud nomor 4031. Oh, ada hadisnya teman-teman. Untuk menerangkan itu, Pak Khalid menerangkan ada hadisnya. Jadi untuk menjelaskan kepada para jamaah ini, Pak Khalid membawa sebuah hadis ya, sebuah hadis agar apa? Agar orang-orang atau jamaah-jamaahnya ini, mungkin juga seperti si Heri ini, agar tidak berpenampilan menyerupai orang kafir. Nah, video ini tentu mengundang respon dari banyak orang, apalagi ustadz-ustadz yang sepaham dengan Pak Khalid. Nah, jadi kalau Pak Khalid ini menggunakan topi dengan sengaja direkam, ya, jadi sengaja direkam lah ya, bukan diam-diam direkam itu bukan, tapi memang sengaja direkam dan dipublikasikan, akhirnya mengundang reaksi. Salah satunya reaksi dari Ustadz Ahmad. Sekarang tersebar para sebagian ustadz. Karena sudah tersebar di media sosial, saya berhak untuk memberitakan juga di media sosial. Mungkin ini direkam, mungkin sampai ke ustadznya. Sampai Ustadz, tenang, video ini akan sampai ke telinga kalangan mereka. Lanjut. Termasuk hal yang kurang bermarwah bagi para ustadz adalah ustadz sekarang sudah mulai pakai topi. Iya Ustadz, iya. Tuh Pak Khalid menggunakan topi warna merah. Saya kira seorang ahli ilmu tidak begitu pakaiannya. Tidak begitu pakaiannya. Tuh, ahli ilmu. Seperti yang kita ketahui, Ustadz Khalid ini memang ahli ilmu, orang yang berilmu. Karena Ustadz Khalid ini adalah salah satu ustadz andalannya Heri Pras. Saya yakin Pak Khalid ini orang yang berilmu. Nggak mungkin kan kalau orang bodoh dijadikan hujah oleh Heri Pras. Nggak akan mungkin seperti itu. Pasti orang yang berilmu. Lanjut dulu. Kalau orang awam mungkin. Tapi orang ahli ilmu tidak begitu pakai. Saya pernah duduk bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Amir Rahili yang barusan kajian tabligh akbar di Toraja. Beliau mengatakan, "Ya Ahmad," kata beliau, "kadang saya keluar rumah, anak-anak main bola, lalu bola itu ke saya, dan saya tidak tendang untuk menjaga marwah sebagai penuntut ilmu." Jadi Ustadz Ahmad ini menerangkan tentang marwah ya, kehormatan seorang ustadz yang diikuti oleh banyak jamaahnya, diikuti cara bicaranya, diikuti cara berpenampilannya. Jadi jangan sampai nanti para orang-orang salafi ini semuanya bertopi. Tapi kalau garangan biasa aja sih. Kalau Gus Ikdam misalkan pakai topi sepertinya biasa aja juga. Karena apa? Karena memang Gus Ikdam ini menjaring
orang-orang yang seperti itu, seperti garangan itu. Jadi kalau mungkin penampilannya pernah memakai topi, saya rasa wajar. Lanjut dulu. Sampai segitunya. Dan saya bertanya langsung kepada Syekh Ali Hasan. Seorang alim. Kalau seorang awam biasa ya, ya Ahmad katanya. Tapi kalau seorang alim, pendakwah, dan kita harus paham, kita ini contoh. Kita ini contoh orang. Yang dakwah ini contoh orang. Bukan seenak-enaknya, contoh orang. Dan ketika dikritik seperti ini bukan berarti kita benci, salah. Tapi itu nasihat. Harus terima nasihat. Jadi ini tidak berkaitan dengan haram atau halal, enggak. Tapi marwah seorang pendakwah. Tuh, nasihat ya Ustadz ya. Jadi jangan marah. Kalau dikasih nasihat, jangan marah. Kalau dikritik, jangan marah. Karena sudah terbiasa dengan kalimat mengajak kembali ke sunnah, maka jangan sampai nanti cara berpakaiannya pun menyimpang. Melenceng lah, bukan menyimpang. Jadi jangan sampai pakaiannya ini, cara berpakaiannya terlalu melenceng dari omongannya. Kembali ke sunnah. Jangan sampai melenceng. Kalau Gus Ikdam ya wajar sih. Kalau Gus Ikdam loh ya. Kalau Gus Ikdam mungkin cara berpakaiannya mungkin pernah pakai topi atau pakai hoodie, sering naik ninja, itu nggak masalah. Karena memang Gus Ikdam ini kan presidennya garangan. Jadi wajar kalau seperti itu. Targetnya Gus Ikdam juga para garangan. Jadi cara dakwahnya memang berbeda dengan Ustadz Khalid ini, berbeda sekali cara dakwahnya. Jadi ya intinya jangan marah ya Ustadz.